Laporan keuangan seharusnya menjadi gambaran jujur atas kondisi keuangan perusahaan. Namun, dalam praktiknya, tekanan untuk menunjukkan kinerja yang baik seringkali mendorong terjadinya manipulasi. Salah satu kasus terbesar di Indonesia adalah manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2001, yang menjadi pelajaran penting dalam dunia audit dan tata kelola perusahaan. Pada tahun 2001, PT Kimia Farma Tbk merupakan perusahaan farmasi milik negara yang baru saja melantai di bursa saham. Sebagai perusahaan terbuka, Kimia Farma berada di bawah tekanan besar untuk menampilkan kinerja keuangan yang positif. Dalam laporan keuangan tahun tersebut, perusahaan melaporkan laba bersih sekitar 132 miliar rupiah dan laporan ini pada awalnya dinyatakan wajar oleh auditor eksternal. Namun, permasalahan mulai terungkap ketika otoritas pasar modal melakukan pemeriksaan lanjutan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya manipulasi dalam pencatatan persediaan dan penjualan. Direktorat Produksi diketahui menerbitkan 2 daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari yang nilainya telah digelembungkan kemudian digunakan sebagai dasar penilaian persediaan per 31 Desember 2001. Padahal tanggal tersebut sudah melewati periode pelaporan. Manipulasi ini berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Ditemukan adanya overstatement penjualan sebesar 2,7 miliar rupiah pada unit industri bahan baku. Selain itu, persediaan pada unit logistik sentral mengalami penggelembungan sebesar 23,9 miliar rupiah dan pada unit pedagang besar farmasi sebesar 8,1 miliar rupiah. Akibat praktik tersebut, laba perusahaan menjadi lebih tinggi sekitar 32,6 miliar rupiah dari kondisi yang sebenarnya. Kasus ini juga mengungkap kegagalan serius fungsi audit internal. Audit internal tidak mendeteksi penggunaan data setelah tanggal laporan sebagai dasar pencatatan, tidak melakukan pengujian kewajaran harga persediaan, serta gagal mengidentifikasi lonjakan laba sebagai indikasi risiko fraud. Keterlibatan manajemen puncak dalam proses manipulasi menunjukkan adanya manajemen override terhadap pengendalian internal, sementara pengawasan independen tidak berjalan secara efektif. Apabila pendekatan risk-based internal audit diterapkan, seharusnya akun persediaan dan penjualan menjadi prioritas utama pemeriksaan karena memiliki resiko salah saji material yang tinggi. RBIA menekankan audit pada area yang dengan resiko terbesar terhadap pencapaian tujuan organisasi, bukan sekedar pemeriksaan rutin berbasis kepatuhan. Dengan pendekatan ini, potensi manipulasi laporan keuangan dapat dideteksi dan dicegah lebih dini. Kasus PT Kimia Farma Tbk memberikan pelajaran penting bahwa audit internal harus bersifat independen, profesional, dan berbasis risiko. Tanpa pengawasan yang kuat dan berorientasi pada risiko, laporan keuangan rentan dimanipulasi dan kepercayaan publik dapat hilang. Oleh karena itu, penerapan risk-based internal audit menjadi kunci dalam menjaga integritas laporan keuangan dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.